Baiklah, kali ini kita akan belajar bareng, yaitu membahas soal pas penilaian akhir semester yang telah diujikan sekolah kemarin. Nah, jadi di sini ada 4 bilangan, yaitu P, Q, R, S. Nah, adalah bilangan. Kemudian P sendiri yaitu nilainya 123 ABC, kemudian Q yaitu 45 BCD, R yaitu 9 ABCD, dan S yaitu 11 ABCD. Nah, jadi bisa kita tuliskan di sini untuk nomor 1 yaitu P sama dengan, di sana ada 123, kemudian hurufnya ada A, B, C. Nah, kita misalkan dari mulai yang terkecil, yaitu A itu adalah mewakili angka 1, B adalah mewakili angka 2, C itu mewakili angka 3, dan D yaitu 4, E mewakili angka 5. Nah, jadi angka ini kita akan masukkan ke di sini, ke huruf ini. Nah, langsung saja kita hitung, yaitu 123. Kemudian ini kita ganti A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Nah, berarti kita kalikan ini 123 dikali 1 kali 2 itu tetap 2, dikali 3 yaitu 6. Maka hasilnya yaitu 738. Ini yang P. Kemudian sama, kita lanjut ke yang Q. Nah, Q yaitu kita lihat di soal 45, hurufnya B, C, kemudian D, E. Nah, masih sama, kita ganti dengan angka di sini, yaitu 45 kita kali B-nya kita ganti 2, C-nya kita ganti 3, D-nya 4, E-nya 5. Nah, maka hasilnya yaitu 45 dikali 2 kali 3 6, 4 kali 5 20, jadi 120 ya. Nah, 120. Jadi di sini 45 dikali 120 yaitu hasilnya 5.400. Ini hasilnya. Kemudian lanjut kita setelah P, kemudian ada R. Nah, kita coba lagi. R yaitu 9 dikali A, B, C, D. Nah, sama kayak tadi, kita ganti 9 kita ganti dengan 1, B2, C3, D4 kita ganti. Jadi 9 dikali 1 kali 2 2, kali 3 6, 6 kali 4 12. Jadi 9 dikali 4, 9 dikali 12 hasilnya 216. Ini hasilnya. Kemudian kita taruh di sini, habis R ada S nih, S ini. Nah, S sama dengan 11 yaitu dikali A, B, C, D. 11 kita ganti 1 kali 2 kali 3 kali 4. Maka ini menjadi 11 dikali 1 2 3 kali 4 berarti 24 ya. Berarti sini 24 ini tadi. Nah, berarti 11 dikali 24, maka hasilnya yaitu 264. Nah, dari angka-angka ini bisa kita ketahui bahwa P yaitu nilainya
738, kemudian Q yaitu 5400, kemudian R 216, kemudian S adalah 264. Nah, dari sini kita kembali ke pertanyaan, yaitu jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili satu angka, urutan, nah di sini kita garis bawahi ini, urutan bilangan tersebut dari terbesar adalah, nah dari terbesar berarti yang terbesar yaitu Q. Ini 1, kemudian 2, urutannya 3, 4. Berarti jawabannya dari Q, kemudian P, habis itu S, kemudian R. Nah, kita lihat urutannya. Nah, jadi di sini yaitu di sini QPSR. Nah, ini berarti yang D. QPSR. Nah, ini sesuai kan ini? Nah, ini jawabannya. Baiklah, kita lanjut ke nomor 2, yaitu berkaitan dengan pecahan. Di sini urutan bilangan pecahan, di sini ada 4 pecahan, yaitu 7/24, 3/6, 1/3, dan 3/8 dari yang terkecil. Nah, jadi pecahan ini kita disuruh mengurutkan dari yang terkecil. Nah, jadi langkah untuk mengurutkan pecahan ini kalau kita tidak kita urutkan atau kita tidak samakan penyebutnya, kita akan mengalami kesusahan, karena kalau manual seperti ini kita harus menggunakan kalkulator. Nah, jadi caranya yaitu untuk mengurutkan pecahan ini dari yang terkecil ke yang besar, yaitu langkahnya kita samakan dulu penyebutnya ya. Penyebut itu yang di bawah ini kita samakan, kita kalikan, kita samakan. Nah, jadi kita samakan dulu penyebutnya. Nah, di sana ada pecahan yaitu tadi 7/24, 3/6, kemudian 1/3 dan 3/8. Langsung kita kerjakan dari yang atas dulu, nomor 2. Nah, 7/24 ini masih tetap sama, nggak berubah dia. Nah, kemudian 3/6, karena di sini penyebutnya yang besar itu 24, kita arahkan ke 24. Berarti 6 dikali 4. Kemudian kalau di bawah dikali 4, atas juga dikali 4 pembilangnya. Berarti 3 dikali 4. Berarti hasilnya yaitu 12/24. Nah, begitu juga yang di bawah yaitu 3. Nah, jadi 3 karena di sini 24 sama, kita kalikan dengan 8. Ini juga sama, 1 kali dengan 8. Nah, 1 kali 8 yaitu 8. Kemudian ini 3 kali 4 24. Nah, kemudian sama, ini kita arahkan juga 8 dikali 3. Berarti sini atas juga 3 dikali 3. Ini cara mudahnya. 3 kali 3 9. Kemudian 8 kali 3 24. Nah, dari sini kita cari yang terkecil karena di sini penyebutnya sudah sama. Berarti yang terkecil yaitu yang ini ya. Berarti ini yang nomor 1. Kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4. Berarti kalau kita urutkan dari yang terkecil yaitu 7/24, kemudian ini kembali ke awal kita 1/3, habis itu 3/8, kemudian yang terakhir yaitu 3/6. Jadi ini urutannya yang terkecil. Kita lihat ke soalnya. Nah, soalnya tadi, nah, berarti kita cocokkan jawabannya yaitu jawabannya kita cocokkan. Nah, sini aja.
yaitu 7/3, 7/24, sepertiga, 3/8, 3/6. Mana yang sama? Berarti yang D jawabannya. Nah, begitu ya cara mengurutkan bila pecahan. Oke. Kita lanjut nomor 3, yaitu di sini di antara bilangan berikut yang berada di antara 0,004 dan yaitu 005 adalah, nah ini kalau kita bicara di antara berarti di tengah-tengahnya. Nah ini jadi 0,004. Nah di antara di sini, nah yaitu 0,005. Nah ini gampang sekali ya, langkahnya kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa dari pecahan desimal ini. Jadi 0,04 ini kalau kita lihat di sini ada 3 angka di belakang koma, berarti 4 per 3 angka berarti per 1000. Nah, per 1000. Kemudian di sini ada 5 per juga sama, ini 3 angka per 1000. Nah, karena sudah sama ini penyebutnya 4 dan 5. Nah, 4 dan 5 ini ya karena sudah urutan ya, ini enggak ada di antara lagi di sini. Nah, berarti kalau sudah ini sudah urut, nah kita kalikan lagi. Berarti ini dikali 10, bawah juga dikali 10. Nah, ini juga sama, ini kali 10, ini juga dikali 10. Nah, ini menjadi 40 per, nah 1 kali 1 tetap 1, nolnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, berarti nolnya jumlah 4, 1, 2, 3, 4. Nah begitu juga dengan ini, berarti ini 5 kali 10 50 per, nolnya juga sama, 1 kali 1 1, 1, 2, 3, 4. Ini berarti 4 juga nolnya. Nah karena di sini penyebutnya sudah sama, berarti setelah 40, nah berarti bisa kita intip di sini. Nah yang di sini diminta adalah 45. Nah berarti sini 45. Nah di antaranya per, berarti penyebutnya ini kita samakan. Nah nolnya 4. Berarti di antara 40 dan 50 ada 45 ini. Nah jadi 45 per 10.000 ya, nolnya 4 ini. Nah kita lihat jawabannya ada enggak? Jawabannya diminta enggak ada, yang mau adalah desimal. Berarti kalau 10.000 berarti 4 angka di belakang koma, berarti di sini yaitu 0,0045. Nah jadi ini pas, ini 4 angka. Nah kita lihat 0, berarti jawabannya yang B, pas ini 4 angka. Nah jadi begitu ya, jadi jawaban dari sini dari pecahan biasa kita rubah menjadi pecahan desimal. Oke. Baiklah, kita lanjut ke nomor 4, masih berkaitan dengan pecahan. Nah di sini pecahannya rempong sekali ini, ada banyak sekali pecahan. Kita lihat pertanyaannya, yaitu pada susunan bilangan berikut yang berurutan. Nah jadi kita disuruh mengurutkan ini karena ini ada banyak pecahan dari terbesar ke terkecil. Nah jadi biar kita lebih mudah, lebih paham untuk mengurutkan, kita rubah pecahan desimal ini ke dalam pecahan biasa. Nah kita ingat bahwa satu angka di belakang koma itu per 10, kalau 2 angka per 100, kalau 3 angka per 1000. Berarti ini menjadi 303 per 3 angka berarti per 1000. Nah kalau di sini berarti 3003 ada 4 berarti per 10.000.
Kemudian di sini ini satu angka berarti 3/10. Nah, kalau di sini, nah ini 4 angka, karena kalau di depannya bilangan, ini depannya ada angka 3, ini kita abaikan. Ini berarti menjadi 303 per, ini kita lihat ada 4 angka di belakang koma, berarti per 10.000. Nah, jadi langkah berikutnya, karena ini sudah kita mendapatkan 10.000 dan 10.000, berarti yang lain kita rubah 10.000. Ini kita kalikan. Berarti ini kalau biar 10.000 dikali 10, ini dikali 10, atas juga dikali 10. Berarti menjadi 3.030. Nah, ini tetap. Kemudian ini juga yang 3/10 dikali, biar hasilnya 10.000, ini berarti dikali 1000. Ini 3-nya juga dikali 1000. Berarti ini menjadi 3.000, karena 3 kali 1000, 3.000 per 10 kali 1000, 10.000. Nah, sekarang perintahnya tadi kita disuruh mengurutkan dari terbesar ke terkecil. Kita lihat yang paling besar, yaitu yang paling besar urutannya 3030 ya, ini ya. Nah, ini 3030 ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu 3003, ini yang kedua. Yang ketiga yaitu 3000/10. Yang keempat 1, 2, ini 3 ya, 3. Ini yang keempat berarti ya. Nah, jadi urutannya dari yang terbesar ke yang terkecil, yaitu kita tulis yang aslinya, yaitu ini jawabannya ya, kita taruh di sini, yaitu 0,303, kemudian 30,3003, kemudian 0,3, kemudian yang terakhir yaitu 0,003. Nah, kita lihat 3003 jawabannya, yaitu 3003. Kita lihat 3003, kemudian 303, 303. Nah, berarti jawabannya yang A. Ini sama. Berarti kalau yang terbesar ke yang terkecil. Nah, ini urutannya. Berarti A jawabannya. Oke. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu di sini kita pembulatan bilangan. Ya, jadi pembulatan bilangan itu ada 2 macam, yaitu ada pembulatan yang dia sifatnya turun dan ada yang pembulatan itu sifatnya naik. Nah, kita lihat di sini yaitu 237. Nah, 237 ini kalau kita naikkan ke 300, ini sangat jauh sekali, maka ini kita bulatkan ke bawah, maka ini menjadi 200. Oke, 200. Nah, ditambah 465, ini kalau kita turunkan, kalau kita bulatkan ke bawah ini terlalu jauh, maka ini lebih dekat ke pembulatan ke atas. Ini berarti menjadi 500. Nah, ini kalau kita jumlahkan berarti 200 tambah 500 menjadi 700. Nah, dari opsi pilihan A, B, C, D ini mana yang kalau kita jumlah nilainya itu 700, berarti yang C. Nah, jawabannya begini. Jadi ini kita bulatkan ke bawah, kemudian yang 465 ini kita bulatkan ke atas. Oke, bisa ya. Oke.